Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yesi Prasesi dengan NPM 218110157. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas proposal saya dengan mata kuliah Seminar Psikologi Islam dengan dosen pengampu yaitu Pak Syahri Ramadan, SPC MSI. Di sini saya mengangkat judul yaitu Pengaruh Religiusitas terhadap Keistiqomahan Wanita Bercadar di Universitas Islam Riau. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari proposal ini. Nah, masih banyak kendala yang dialami wanita bercadar dalam melakukan interaksi sosial, maupun dalam hal penyesuaiannya dengan lingkungan di tengah kondisi tersebut. Hanya terdapat sebagian dari wanita bercadar yang mampu dalam menerima dan menyesuaikan dirinya. Karena penerimaan diri sangat penting dimiliki pada wanita bercadar, dikarenakan dengan adanya penerimaan diri, mereka lebih yakin dalam menjalani kehidupannya sebagai wanita bercadar. Memiliki tanggung jawab, dapat menerima kekurangan dan kelebihan pada kepercayaan dirinya, menganggap dirinya sama dengan orang lain, hingga mampu menghadapi permasalahan apapun. Maka dibutuhkannya keyakinan yang lebih religius dalam mendekati diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat lebih istiqomah dalam mengenakan cadar bagi seorang muslimah di Universitas Islam. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Nah, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, adakah pengaruh religiusitas terhadap keistiqomahan wanita bercadar di Universitas Islam Riau? Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumusan masalah ini, maka muncullah tujuan masalah. Nah, berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keistiqomahan wanita bercadar di Universitas Islam Riau. Selanjutnya, ada pun teori yang pertama yaitu teori religiusitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari teori religiusitas. Nah, religiusitas ini menurut Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso pada tahun 2001 merupakan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya, ada aspek-aspek dari teori religiusitas. Nah, menurut Glock dan Stark, dalam Amir 2003, religiusitas mencakupi beberapa aspek, yaitu yang pertama, ada aspek ideologis, di mana aspek ini menunjukkan pada seberapa besar tingkat keyakinan seseorang pada ajaran-ajaran agamanya. Nah, yang kedua, ada aspek eksperiensial, di mana aspek ini berisi pengalaman dan perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Nah, yang ketiga, ada aspek ritual, di mana aspek ini mencakupi seberapa tinggi tingkat kepatuhan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang keempat, ada aspek intelektual, di mana aspek ini menunjukkan sejauh mana pengetahuan seseorang terhadap ajar agama dalam kehidupan sehari-harinya. Terakhir, ada aspek konsekuensial, di mana aspek ini mengungkap sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yang kedua, terdapat teori dari istiqomah. Adapun definisi dari teori istiqomah. Nah, menurut Jamaluddin 2002, istiqomah juga bisa diartikan dengan tidak goncang dalam menghadapi macam-macam problem yang dihadapi dalam kehidupan, dengan tetap bersandar dan tetap berpegang pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Selanjutnya juga ada aspek dari teori istiqomah. Dalam bukunya Said bin Ali bin Wahif Al-Qotani 1994 dijelaskan bahwa istiqomah itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada istiqomah dalam niat atau dalam hati, yang kedua ada istiqomah dengan lisan atau dengan ucapan, dan yang ketiga ada istiqomah dengan perbuatan anggota badan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian yang ada pada proposal ini. Yang pertama ada jenis dan variabel penelitian. Jenisnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial. Nah, variabel yang digunakan yaitu variabel bebasnya religiusitas dan variabel terikatnya yaitu istiqomah. Adapun subjek penelitiannya yaitu orang yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu mahasiswa yang memakai cadar berumur 20 tahunan ke atas.
Dan lokasi penelitian yang digunakan yaitu berada di kawasan Universitas Islam Riau. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini memakai yang pertama ada partisipan observasi, yang kedua ada interview atau wawancara, dan yang ketiga ada studi literatur. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data, yaitu memakai yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola pengkajian psikologi Islam. Dalam proposal ini, penelitian ini masuk pada pola pengkajian psikologi Islam yang keempat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari pandangan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yang terakhir ada metode penelitian psikologi Islam. Penelitian ini menggunakan model metode Barat dan menggunakan teori Barat dan teori Islam. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait rancangan seminar proposal yang saya buat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi mahasiswa, dan semoga dapat memberikan sebuah informasi serta pengetahuan yang berguna terhadap keistiqomahan ini. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja saya sampaikan, dan terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton pembahasan saya terkait pengaruh religiusitas terhadap keistiqomahan wanita bercadar di Universitas Islam Riau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.